Halo teman-teman Dancer, hari ini saya akan membahas tentang kesenjangan teknologi di antara daerah dengan di Jakarta di dalam dunia pendidikan. Topik ini yang sangat relevan ya, dan paling penting buat kita semua, yaitu kesenjangan teknologi dalam dunia pendidikan, terutama antara daerah dengan di Jakarta. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih masih ada gap atau kesenjangan yang cukup besar antara daerah dan kota besar seperti Jakarta dalam hal teknologi pendidikan? Mungkin buat yang kalian tinggal di Jakarta atau kota besar lainnya, teknologi seolah sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa dengan mudah mengakses internet, mengikuti kelas daring, atau belajar menggunakan berbagai aplikasi edukasi. Tapi, apa yang terjadi di daerah-daerah yang lebih terpencil? Nah, itulah yang akan kita bahas lebih dalam. Pertama, mari kita mulai dari akses internet. Di Jakarta hampir gak pernah merasa kesulitan untuk terhubung ke dunia maya. Wifi cepat ada di mana-mana, dan kalaupun kita keluar rumah, ada banyak pilihan tempat yang menyediakan akses internet gratis. Tapi coba bayangkan, di daerah-daerah yang lebih jauh dari kota besar, di beberapa tempat, sinyal internet bisa dibilang jarang, atau bahkan tidak ada sama sekali. Gimana kalau anak-anak di sana harus mengikuti kelas daring, atau mengakses materi pelajaran dari internet? Pasti susah banget kan? Jadi, akses internet ini jadi tantangan besar, apalagi di tengah situasi pendidikan yang semakin mengandalkan teknologi. Kalau anak-anak di daerah nggak punya koneksi internet yang stabil, mereka akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan pelajaran, apalagi untuk belajar secara mandiri. Selain akses internet, masalah berikutnya adalah infrastruktur, teknologi. Di Jakarta, hampir semua sekolah sudah dilengkapi dengan berbagai perangkat teknologi, seperti komputer, proyektor, dan bahkan tablet atau laptop untuk siswa. Ini memungkinkan para guru untuk mengajarkan materi secara lebih menarik, menggunakan multimedia atau bahkan memanfaatkan platform pembelajaran daring. Tapi kalau kita pergi ke daerah-daerah, terutama yang jauh dari kota besar, infrastruktur semacam ini masih sangat terbatas. Banyak sekolah yang masih menggunakan papan tulis dan buku teks sebagai media utama untuk mengajar. Sumber daya seperti komputer atau laptop seringkali menjadi barang langka di sana. Padahal teknologi sudah menjadi bagian penting dari proses pembelajaran di era sekarang. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu keterampilan digital para guru. Di Jakarta banyak guru yang sudah terlatih untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan metode tradisional, tapi juga mengajarkan materi dengan menggunakan video pembelajaran, aplikasi, dan platform online. Namun di daerah-daerah, nggak semua guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan atau workshop terkait teknologi pendidikan. Tentu saja ini menciptakan gap yang cukup besar. Guru di daerah mungkin belum terbiasa dengan aplikasi pembelajaran daring atau belum memiliki akses ke berbagai platform yang bisa memperkaya metode mengajar mereka. Padahal, teknologi bisa membantu guru untuk mengajar dengan lebih kreatif dan efektif. Jadi, meningkatkan keterampilan digital para guru, ini harus jadi prioritas yang nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ngomongin soal teknologi di pendidikan, nggak bisa dipungkiri juga kalau masalah pendanaan menjadi faktor yang cukup besar. Jakarta memang lebih beruntung dalam hal ini, karena biasanya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan lebih besar. Banyak dana yang bisa digunakan untuk membeli perangkat teknologi atau memperbaiki infrastruktur di sekolah. Sementara itu, daerah-daerah seringkali mengalami keterbatasan dana yang membuat pengadaan teknologi jadi hal yang sulit dicapai. Hal ini tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan. Ketika sekolah di daerah kekurangan dana, mereka nggak bisa menyediakan fasilitas yang memadai untuk para siswa, terutama dalam hal teknologi. Akibatnya, pendidikan di daerah jadi tertinggal, dan ini menciptakan ketimpangan yang harus segera diperbaiki. Selanjutnya, ada masalah lain yang gak kalah penting, yaitu kurangnya akses pelatihan untuk para pendidik dan siswa di daerah. Di Jakarta, banyak seminar, workshop, atau kursus yang bisa membantu guru dan siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi.
Bahkan ada banyak event yang memperkenalkan aplikasi atau tools baru untuk pembelajaran. Tapi kalau kita lihat di daerah, kesempatan itu sangat terbatas. Keterbatasan akses ke informasi dan pelatihan ini membuat banyak orang di luar Jakarta merasa tertinggal dalam hal perkembangan teknologi. Siswa di daerah mungkin nggak punya akses yang sama dengan siswa di Jakarta untuk mengikuti kursus daring, untuk memanfaatkan teknologi yang mendukung pembelajaran mereka. Nah, disinilah peran kita semua untuk bisa menciptakan kesempatan yang lebih merata. Jadi, apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi kesenjangan ini? Ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Pertama, kita harus meningkatkan infrastruktur internet di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil. Pemerintah perlu bekerja sama dengan provider internet untuk memastikan akses yang lebih merata, sehingga anak-anak di daerah juga bisa belajar secara daring dengan lancar. Kedua, kita perlu meningkatkan keterampilan digital para guru di seluruh Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan bisa menyediakan lebih banyak pelatihan atau workshop untuk para guru agar mereka bisa lebih paham dalam menggunakan teknologi untuk mengajar. Dengan begitu, mereka bisa mengoptimalkan pembelajaran menggunakan berbagai platform yang ada. Ketiga, pemerintah perlu memberikan bantuan dan dana yang merata agar sekolah-sekolah di daerah juga bisa fasilitas yang memadai. Ini penting supaya tidak ada anak yang merasa tertinggal hanya karena tempat mereka tinggal. Dan yang terakhir, mari kita tingkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat, baik itu orang tua, guru, maupun siswa. Kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih baik. Nah, itu dia sedikit gambaran mengenai kesenjangan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kita semua punya peran penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih merata dan inklusif, di mana semua anak, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah, punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Halo Kak, dengan nama siapa Kak? Michael. Oh Michael, oke. Saya akan mewawancarai Kakak tentang perihal kesenjangan, pandangan Kakak nih tentang kesenjangan teknologi antara daerah dengan di Jakarta dalam dunia pendidikan. Gimana sih Kak pandangan Kakak? Kesenjangan apa, Pak? Perbedaan ya? Iya, perbedaan. Oke. Antara kota dan desa. Menurut saya sih kesenjangan itu sangat jauh berbeda antara kota dan desa. Kita juga bisa lihat dari fasilitas di sekolahnya juga, di desa pun masih pakai papan tulis kapur. Sedangkan kita kan yang di Jakarta udah pakai whiteboard. Iya. Gitu. Dari kursi-kursinya juga berbeda, meja kursinya. Mereka juga masih pakai kayu-kayu yang gampang rapuh, gampang copot. Iya. Gampang dirayapin ya Kak? Iya, gampang dirayapin. Kalau kita kan udah pakai yang besi, yang bahan plastik tapi yang keras itu loh. Iya, mebel gitu ya. Iya, menurut saya sih beda jauh ya. Apalagi nggak hanya fasilitas di sekolahnya ya. Maksudnya untuk pelajarnya itu sendiri pun, untuk pergi ke sekolah juga yang bagian yang di desa juga kesusahan karena jalur Transportasinya ya. iya, Mobility-nya. jalanannya, iya, jalanannya juga banyak yang menurut yang pernah saya lihat aja ya, jalanannya juga banyak yang hancur, banyak yang berlumpur, ada yang kebanjiran. Jadi anak-anak sekolah pun mau berangkat jadi kehalang, Iya. mau belajar juga jadi kehalang. Gitu. Kalau dari Kakak ada saran nggak nih dari hal yang sedang terjadi? Saran saya sih ya kepada pemerintah yang memperbaiki seluruh sekolah yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota maupun di desa harus diperhatiin, karena masa pertumbuhan anak perbedaannya Terhalang sangat jauh. ya? Iya, sedangkan di anak desa-desa kan juga ingin ada yang punya cita-cita besar gitu ya. Benar, kan? benar. Mungkin ada yang ingin menjadi IT tapi di desa tersebut tidak menyediakan fasilitas komputer segala macam. Harusnya pemerintah harus mensamaratakan semua sekolah. Iya. Itu aja Kak. Iya. Terima kasih ya Kak ya. Semoga dengan langkah-langkah kecil ini kita bisa bantu menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerah untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.